warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyuni, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari SMA Negeri 1 Air Batu, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dengan fasilitator saya Ibu Sri Wahyuningsi dan pengajar praktik saya Bapak Pangeran Mangunsong. Dalam modul 3.1 demonstrasi kontekstual kali ini, saya akan melakukan kegiatan wawancara terhadap Kepala SMA Negeri 1 Air Batu, yakni Bapak Kurniawan, dan kepada Bapak Halomuan selaku Kepala SMA Daerah Air Batu. Marilah sama-sama kita saksikan tayangan video berikut ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Bapak. Kita mulai ya Pak untuk pertanyaan yang pertama. Apakah Bapak pernah mengalami sebuah dilema etika Pak? Pernah mengalaminya kan seperti itu. Lalu Pak, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi sebuah masalah itu termasuk dilema etika ataukah bujukan moral? Saya mengidentifikasinya kalau dilema etika itu kedua-duanya benar Bu ya. Dan yang kedua itu yang bujukan moral, salah satunya ada yang salah itu Bu. Kan seperti itulah saya mengidentifikasinya kan. Itulah ya Bu. Lalu Pak, bagaimana Bapak menjalankan sebuah keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Langkah yang pertama Bu, yang saya lakukan itu mengidentifikasi kasus tersebut dulu, kan gitu ya Bu ya. Setelah itu baru kita identifikasi, makanya kita carikan beberapa solusi yang kita pilih yang terbaik, kan gitu. Baik yang punya kasus juga dan juga baik untuk sekolah kita sendiri kan gitu, ataupun untuk guru-guru kita yang ada di sini. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan selama ini, jika ada masalah kan gitu kan, kita menggunakan prosedur pertama, kita cari penyebab dulu masalah itu, penyebab masalahnya kan. Apakah penyebab itu dari kasus berhubungan dengan yang lainnya kan gitu, termasuk di luar sekolah ataupun di sini kan gitu kan, atau di pihak dia sendiri, individu itu sendiri. Dari beberapa identifikasi itu kita mengajak beberapa guru untuk mencari solusi terbaik dari masalah tersebut, dari pihak guru maupun dari pihak bimbingan konseling kan gitu dia Bu. Kalaupun saya mengambil keputusan sendiri itu nggak mungkin sepertinya Bu, karena apa? Masalah yang ada di sini semua kalau kita kerjakan secara bersamaan, insya Allah kita akan ada solusi terbaik ketika kita mengalami suatu kasus kan gitu dia, baik untuk kita, baik untuk si anak, maupun untuk keluarganya yang ada di rumah. Seperti itulah Bu. Selama ini hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif itu yang pertama kita itu mengajak berdiskusi dulu ini, bermusyawarah, ya kan? Dari yang punya kasus antara siswa dengan siswa yang lain juga, antara siswa dengan guru juga, ataupun sesama guru-guru juga. Oke. Lalu Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kasus dilema etika yang paling berat ini memang ada yang namanya ahli tangan kasus. Ahli tangan kasus ini bukan lagi pihak sekolah yang menangani, tapi adalah pihak kedua. Pihak kedua ini siapa? Bisa ini dari pihak kepolisian, dari pihak yang lain lah, dari luar sekolah. Namun pihak sekolah pun tidak melepaskan dengan seperti itu aja, kan itulah dia Bu.
Yang saya khawatirkan Pak dilema kasus ini kalau sudah berat seperti itu ahli tangan kasus, ini pun kita tetap memanggil orang tuanya dan kita pun tetap dari pihak sekolah berdiskusi tadi juga lagi membicarakan masalah tersebut, menyelesaikan, mencarikan solusi yang terbaik untuk si anak dan juga tidak merugikan si anak dan tidak merugikan dari pihak sekolah ataupun guru-guru yang ada di sini semua. Lalu Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Bapak jalankan? Kalau prosedur jadwal dan jelas ada itu Bu, kita buat, kita jalankan. Sebelum terjadi kasus yang sangat-sangat istilahnya itu penting sekali atau sampai ahli tangan kasus pindah ke yang lain. Jadwal yang kita buat ini kan, yang saya buat ini pertama dari pihak wali kelas sendiri, dari bimbingan konseling sendiri, itu minimal dalam 7 hari atau dalam suatu pekan itu hari Jumat lah jadwal yang terbaik untuk kita menasihati kepada anak. Nah, karena apa? Karena mereka butuh juga siraman rohani, pelajaran agama juga. Jadi jadwal itu insya Allah sudah ada, ya kan? Bimbingan konseling pun sudah menjadwalkan, begitu juga dengan wali kelas, seperti itu. Lalu Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Yang mempermudah yang pertama adalah kesadaran kita semua sebagai pihak guru di sini, di sekolah kita ini semua, terutama dari wali kelas dan guru-guru juga, dan dari pihak bimbingan konseling. Kita menyadari semua anak-anak kita di sekolah ini, mereka butuh pengayoman, butuh model, butuh contoh, kan gitu dia. Tapi alhamdulillah dengan adanya seperti guru-guru yang ada di sini, pengalaman yang sudah bagus semua, yang sudah dialami, mereka membagikan pengalaman ini kepada si anak juga. Dan tidak tutup kemungkinan juga dari pihak komite pun mereka membuka diri untuk bisa membuka diri mereka, itu maksudnya untuk bisa bergabung dengan kita menyelesaikan masalah kepada si anak. Yang Bapak sampaikan tadi bahwa dibutuhkan kesadaran ya Pak dari semua pihak, seperti dari wali kelas, guru, komite ya Pak, untuk berkolaborasi nih ya Pak. Ya. Oke. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya dapat petik dari dilema etika ini, yang pertama, manusia mana sih yang akan berubah? Terus yang kedua, perubahan itu akan jadi sebuah masalah bagi si siswa sendiri ataupun bahkan orang sekitarnya, temannya, bahkan pun gurunya, orang tuanya. Jadi yang saya petik adalah perubahan dilema etika pada seseorang itu memang harus beradaptasi, Bu, kan gitu dia. Beradaptasi ini memang ada yang bisa secara positif mereka menerima, ada yang tidak. Kalau kita Muslim, kita pun harus sholat, bermohon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dilema etika yang ada sekitar kita, kan gitu, supaya kita itu dilindungi dengan hal-hal yang faktor-faktor negatif, supaya kita itu terbebas ataupun jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang negatif. Dari apa Bapak sampaikan tadi, bahwa intinya dari pembelajaran yang kita dapat petik ya Pak, bahwa manusia itu harus berubah, kemudian beradaptasi dengan lingkungannya, mengambilnya secara sisi positifnya. Sisi positifnya. Terima kasih Pak untuk bincang-bincang kita pada hari Sama-sama, ini. Ibu. Semoga bermanfaat untuk kita dan semuanya.
Dan Ibu pun juga Iya. sukses selalu ke depannya dan lulus gitu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu. Selamat pagi. Pagi, Apa Bu. kabarnya? Sehat, alhamdulillah sehat. Iya. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita kemarin ya Pak, bahwa hari ini kita akan melakukan kegiatan wawancara mengenai pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan untuk memenuhi tugas saya sebagai CGP. Siap ya Pak untuk wawancaranya? Siap. Sama siap. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama nih Pak, apakah Bapak pernah mengalami sebuah dilema etika dalam pengambilan keputusan di sekolah? Ya, dilema ITK itu Bu, yang sama-sama kepentingan Bu ya. Ada kepentingan yang sama. Ya tentu pernah Bu. Ya, pernah ya Pernah, Pak. iya. Oke. Berikutnya Pak, bagaimana cara Bapak dalam mengidentifikasi kasus atau masalah tersebut? Apakah itu termasuk dilema etika ataukah rujukan moral? Cara mengidentifikasinya seperti apa? Yang tentu masalahnya dulu. Masalahnya dulu harus kita lihat. Kemudian tentu di sana kepentingan apa yang harus kita ambil. Lalu bagaimana Bapak menjalankan sebuah keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Cara Bapak menjalankan keputusan tersebut? Yang pertama Bu, tentu di dalam mengambil keputusan itu ada orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat, yang terkait. Kemudian yang terkait dengan masalah itu, apakah dia guru atau struktur, apakah siswa, apakah orang tua siswa. Kemudian langkah-langkah atau prosedur ya Pak, seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Yang pertama Bu, tentu kita rumuskan dulu masalahnya. Yang kemudian kita kumpulkan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Baru tidak melanggar aturan dan prosedur yang ada. Karena apapun ceritanya Bu, kita mengutamakan aturan dan prosedur dulu. Berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektifnya? Yang paling efektif pertama kita sampaikan dulu kepada pihak-pihak yang terkait, ya, apakah siswa, orang tua siswa atau guru, sehingga apa yang mau kita capai tercapai, ya, dan semua memahami. Lalu Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Tantangannya? Yang pertama Bu, jangan ada yang merasa dirugikan. Ya, itu yang pertama. Tantangannya jangan ada merasa dirugikan. Yang kedua, keputusan itu harus diterima oleh semua. Ya, semua pihak harus menerima dengan dasar tadi aturan dan prosedur tadi. Berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Yang namanya sekolah itu tentu kan ada kegiatan awal, ada kegiatan akhir, ya, itu kegiatan sekolah. Maka di awal sekolah, di awal tahun ajaran atau sebelum ujian, yang pertama rapat wali murid. Jadi dalam rapat wali murid kita sampaikan apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi syarat, aturan yang harus
dikerjakan atau dilaksanakan siswa. Kemudian kepada siswa juga kita jelaskan sehingga apa yang mau dicapai nanti tercapai. Berikutnya Pak, adakah seseorang Pak atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak membantu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Kalau di sekolah biasanya guru, terutama guru bidang studi, guru bidang studi. Kemudian siswa itu sendiri. Jadi karena kepala sekolah tidak terlibat langsung, kepala sekolah menunggu laporan dari gurunya bidang studi, barulah kita ambil keputusan. Dari hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut? Ya, pengalaman yang pertama Bu, tentu kita tidak bisa mengutamakan kepentingan pribadi. Itu dia, tidak bisa mengutamakan kepentingan pribadi. Yang kedua, tidak bisa kita melanggar aturan ataupun prosedur yang sudah ada. Jadi itulah supaya kita mudah mengambil keputusan. Jadi apa masalah dan dasar kita mengambil keputusan itu harus jelas sehingga semua menerima. Nah, ini pengalaman yang sangat berharga ya Pak. Ini juga jadi masukan buat saya sebagai calon guru penggerak. Terima kasih Bapak atas ilmu dan masukan-masukannya, pengalaman Bapak yang Bapak ceritakan pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua ya Pak. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih.